Jadi wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku ternak tengah ramai diperbincangkan di kalangan dunia peternakan. Wabah PMK ini tengah melanda di sejumlah daerah. Kota Bandung sebagai salah satu daerah pengimpor hewan ternak telah melakukan antisipasi terhadap penyebaran PMK. Apalagi saat ini sedang menjelang Idul Adha, di mana permintaan hewan ternak untuk kurban mengalami peningkatan. Dan tentunya siapa lagi yang akan kita undang selain orang yang paling tahu terkait dengan wabah PMK ini di Kota Bandung, yaitu perwakilan dari Kepala Dinas maksud saya adalah perwakilan dari Dinas Pangan dan Peternakan yang langsung dihadiri oleh Kepala Dinas Pangan dan Peternakan Kota Bandung, disingkat Dispangtan, yaitu Bapak Insinyur Gingin Ginanjar MM. Selamat pagi menjelang siang Pak Gingin. Pagi, siang. Baik, kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti tadi sudah Jadi memang hari-hari ini kita tidak hanya di Bandung sebetulnya, Indonesia sudah menyatakan PMK ini menjadi wabah, dan itu keluar surat edaran dari Kementerian Pertanian yang diawali dari Jawa Timur, kemudian di Aceh, dan menyebar sekarang hampir ke provinsi, di beberapa provinsi ini termasuk Jawa Barat. Nah, jadi jadi PMK ini penyakit mulut dan kuku ya. Jadi sesuai dengan namanya memang yang terlihat dan menyerang itu di area mulut dan kuku. Hanya dua untuk yang pertama karantina, isolasi, yang kedua menjaga lalu lintas, itu sebenarnya kunci yang berarti semua aspek, semua elemen yang terkait dengan PMK ini sama seperti COVID ya Pak, persiapannya mulai dari Satgas, kemudian juga tim-tim yang terlibat juga mulai dari kepolisian dan sebagainya. Betul. Jadi semua aspek terlibat dalam penyebaran PMK ini. Nah Pak, pertanyaan saya seperti ini, kalau memang nantinya para peternak yang memiliki ternaknya ataupun yang ke rumah potong yang menerima hewan-hewan ternak, untuk membedakan apakah ini virus, apakah ini penyakit biasa ataupun penyakit PMK yang bisa dikenali secara langsung itu seperti apa Pak? Untuk hewan ternaknya. Ya, ini keuntungannya untuk PMK namanya yang penyakit mulut dan kuku ya. Jadi secara penampakan fisik itu bisa terlihat dan mudah dikenali. Jadi gejalanya bisa dilihat dari sekitar mulut dan kuku. Mulut, kenapa mulut? Mulut itu kalau bergejala itu bisa terlihat dia akan memproduksi air liur yang berlebihan. Air liur berlebihan bahkan mengental gitu, itu mudah. Kemudian namun kurang makanya rasanya barusuh gitu ya. Ada bungkul-bungkul gitu sekitar mulut gitu, luka. Kemudian ya ada juga di sekitar gigi, gusi gitu, itu akan terlihat. Kemudian timbul juga kalau bahasa saya ruam-ruam gitu ya, jadi bintil-bintil merah berbeda dengan permukaan lainnya di kulit, di permukaan. Kemudian juga di daerah kaki itu terlihat luka. Kemudian pada akhirnya pincang. Itu yang mudah selain memang suhu tubuh terlihat meningkat. Jadi secara kasat mata mudah, walaupun memang pada saat itu kita belum bisa memastikan apakah itu positif. Kita perlu ada tindak lanjut, kita perlu melakukan swab, sama makanya swab, diambil darah, diperiksa ke lab, nanti baru muncul bahwa ini positif atau tidak. Bentuk tim semacam satgas gitu. Kemudian kita mengidentifikasi berapa peternak, karena yang ternak yang ke Kota Bandung itu kemungkinan ada dua gitu yang datang itu, masuk ke peternak atau satu lagi masuk ke rumah potong hewan, karena kita Kota Bandung kebetulan tidak punya pasar hewan. Kalau tempat lain pasar hewan yang menjadi penyebar. Jadi dua lokasi itu yang kita lakukan. Untuk peternak kita langsung menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan langsung. Pengawasan kita dari hari pertama sampai hari ini pun, dan terus berlanjut memeriksa, memastikan tadi gejala atau kondisi ini. Kemudian juga secara teknis kita membuat semacam surat edaran kepada semua OPD kewilayahan termasuk peternak untuk menyikapi ini, dan beberapa hal yang perlu diantisipasi. Salah satunya bagaimana membatasi sementara lalu lintas ternak, khususnya yang datang dari luar daerah yang mengidap atau yang sudah terjangkit PMK. Mungkin atau ada Instagram atau ada nomor telepon. Ya, poskonya sementara kita ada di di Jalan Arjuna,
Di Jalan Arjuna. Iya, Jalan Arjuna 45 di kantor kita. Baik. Ada posko tanggap darurat Kota Bandung pengendalian PMK dengan nomor teleponnya, termasuk di IG DKPP juga bisa dimonitor terus. Selain juga kita punya tenaga-tenaga penyuluh kita tuh yang selalu menyebar ke setiap wilayah, itu juga bisa menjadi agen penghubung begitu. Nah, kita ada hotline-nya di 0889 100 1117 atau ada 0813 9850 8919. Itu bisa insya Allah 24 jam, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir ya dengan kondisi ini karena sudah ditangani, sudah bisa ditangani. Malah vaksin yang menjadi obat satu-satunya kita sedang menunggu nih dari pusat, sudah ditemukan dan sudah diproduksi malah di dalam negeri, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi. Kemudian juga kabar gembira juga dari beberapa teman tadi kabupaten kota, ternyata tingkat kesembuhannya itu tinggi sebetulnya. Selama memang kita lakukan tadi perawatan, memberikan vitamin, memberikan mineral, memberikan berbagai macam obat. Jadi kemudian juga yang pasti bahwa ini tidak menjangkit atau tidak menular ke manusia. Supaya sementara tidak mendatangkan dulu dari luar, tapi ternyata mungkin himbauan itu tidak ini karena juga pada saat ditanya karena keterdesakan kebutuhan persiapan Idul Adha, mereka ternyata mendatangkan hewan baru dari Purwakarta, ada pasar Ciwareng namanya, masuk. Nah, tanggal 22 mereka baru lapor karena ternyata ada gejala. Kita tim datang 21 tanggal 22 tim datang, ternyata pemeriksaan klinisnya menunjukkan memang itu terlihat ada dari sebaran itu ada sekitar 10 yang terlihat ada klinisnya. Kemudian dari situ kita lakukan tindakan, kita pisahkan, kita akan berikan obat. Kemudian kita komunikasi dengan yang namanya Balai Veteriner Subang, karena itu menjadi balai rujukan satu-satunya dari kementerian yang bisa dijadikan untuk memastikan gitu. Jadi dilakukan swab darah, diambil memang syaratnya 10% dari koloni, diambil 14 sampel dan diperiksa. Pasti akan ada, kalau itu ya sapi segar, sapi hidup, pasti akan ada yang dari luar. Sementara untuk masyarakat saat ini apakah tidak mengalami konsumsi di dulu atau sebagainya? Justru bukan nggak ada pengaruh ya, sebenarnya nggak ada terlalu terkait dengan kesehatannya. Jadi sapi ini termasuk yang terkena PMK, jadi masih aman selama memang kita melakukan pengolahan misalnya dengan cara perebusan, memasak, pemanasan yang itu sudah mati.